Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Almasgina Maitsa dengan NIM 23320110006. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, semester 3, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, jadi di pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Hukum Agraria, yang diampu oleh Ibu Temi Fitriah Alfiani SH. Nah, pembahasan yang akan saya bahas atau materi yang akan saya bahas yaitu mengenai jenis hak tanah sebelum Undang-Undang Pokok Agraria dan jenis hak-hak tanah setelah Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, yang pertama, di sini saya akan membahas tentang jenis hak tanah sebelum Undang-Undang Pokok Agraria terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu adalah ada hak agendum dalam pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak agendum itu adalah hak untuk membuat suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang telah ditetapkan oleh kuasa yang berwenang, dan asal juga tidak mengganggu dari hak-hak orang lain. Ada pula hak agendum itu atas tanah ini ialah suatu hak yang terkuat dalam hukum barat. Kenapa? Karena dengan hak agendum atas tanah ini, si pemilik berhak penuh atas tanah yang bersangkutan. Dia mempunyai hak yang mutlak atas tanahnya. Sehingga hal ini dapat kita mengerti mengingat konsepsi hukum barat itu dilandasi oleh jiwa dan pandangan hidup yang lebih mengagungkan kepentingan perorangan dibandingkan kepentingan umum maupun kebendaan daripada kealakan. Nah, kemudian yang kedua ada hak obstal dalam pasal 711 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak obstal ini adalah suatu hak kebendaan untuk memiliki bangunan dan tanaman-tanaman di atas sebidang tanah orang lain. Adapun hak obstal itu ialah suatu hak yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk memiliki segala sesuatu yang terdapat di atas tanah agendum orang lain, sepanjang sesuatu tersebut bukanlah kepunyaan tanah yang bersangkutan. Nah, segala sesuatu yang dapat dimiliki itu misalkan rumah atau bangunan, tanaman, dan sebagainya. Tapi di samping wewenang untuk dapat memiliki benda tersebut, hak obstal juga memberikan kepada pemegangnya untuk satu, memindah tangankan benda yang menjadi haknya itu kepada orang lain. Yang kedua, menjadikan benda tersebut sebagai jaminan hutangnya. Dan yang ketiga, mengalihkannya kepada ahli warisnya sepanjang jangka waktu berlakunya hak obstal itu belum habis menurut perjanjian yang telah ditetapkan bersama pemilik tanah. Nah, yang ketiga ada hak irfah dalam pasal 720 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 720 KUH Perdata berbunyi, hak guna usaha adalah hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik tanah sebagai pengakuan tentang pemilikannya, baik berupa uang maupun berupa hasil atau pendapatan. Atas hak lahirnya hak guna usaha harus diumumkan dengan cara seperti yang ditentukan dalam pasal 620.
Dengan demikian, hak irfah merupakan hak guna usaha atau hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya tanah kepunyaan pihak lain. Jadi, hak irfah ini merupakan suatu hak untuk dapat mengusahakan atau mengolah tanah orang lain dan menarik manfaat atau hasil yang sebanyak-banyaknya dari tanah tersebut. Di samping menggunakan tanah orang lain itu untuk dimanfaatkan hasilnya, pemegang hak irfah ini juga berwenang pula untuk memindah tangankan haknya itu kepada orang lain, menjadikannya sebagai jaminan hutang dan mengalihkannya pula kepada ahli warisnya sepanjang belum habis masa berlakunya. Nah, yang keempat itu ada hak gebrek dalam pasal 818 KUH Perdata. Hak gebrek ini diatur dalam pasal 818 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, hak pakai dan hak mendiami diperoleh dan berakhir dengan cara yang sama seperti hak pakai hasil. Jadi, hak gebrek ini memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk dapat memakai tanah ejendem orang lain guna diusahakan dan diambil hasilnya bagi diri dan keluarganya saja. Di samping itu, pemegang hak gebrek ini boleh tinggal di atas tanah tersebut selama jangka waktu berlaku haknya itu. Bisa dibilang, hak gebrek ini merupakan hak pakai peninggalan zaman Belanda. Meskipun saat ini hak ini sudah tidak berlaku lagi ya, namun gebrek ini masih banyak dikenal oleh segelintir orang sebagai hak atas tanah. Dengan adanya hak gebrek ini, para pemegangnya dulu memiliki wewenang untuk menggunakan sebidang tanah yang dimaksud. Namun, lingkupnya lebih terbatas karena pemakai hanya diperbolehkan mengambil hasilnya sebesar jumlah kebutuhan untuk dirinya dan keluarganya saja. Nah, selanjutnya itu ada jenis hak tanah setelah Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama itu ada hak milik. Peralihan hak milik telah diatur dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dua bentuk peralihan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu, beralih adalah berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum. Jadi, beralihnya hak atas tanah yang bersertifikat tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu ke kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat dengan syarat surat keterangan yang diperlukan yang dibuat oleh pejabat berwenang, bukti-bukti dan sertifikat tanah yang dimaksud untuk dicatat dalam buku tanah dan dilakukan perubahan nama pemegang hak dari pemilik asal kepada pemilik yang baru. Yang kedua, dialihkan atau pemindahan hak adalah berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum. Berpindahnya hak ini harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Kecuali lelang. Lelang harus dibuktikan dengan berita acara yang dibuat oleh pejabat dari kantor lelang. Yang kedua ada hak guna usaha. Hak guna usaha ini terjadi dengan penetapan pemerintah melalui permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional. Bila semua syarat-syarat telah dipenuhi oleh pemohon, maka BPN akan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atau bisa disingkat dengan SKPH.
Surat ini wajib didaftarkan terlebih dahulu ke kantor pertanahan kabupaten atau kota. Jangka waktu hak guna usaha ini sekitar 35 tahun dan biasa diperpanjang paling lama sekitar 25 tahun. Lalu bisa diperbarui lagi paling lama sekitar 35 tahun. Permohonan perpanjangan harus diajukan paling lambat 2 tahun sebelum masa berakhirnya hak guna usaha habis. Perpanjangan dapat disetujui apabila memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut. Yang kedua, syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak. Dan yang ketiga, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Jadi hak guna usaha tersebut dapat beralih dengan cara pewarisan ataupun dapat dialihkan dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal yang harus dibuktikan dengan akta PPAT khusus yang ditunjukkan oleh Kepala BPN. Sedangkan lelang harus dibuktikan dengan berita acara lelang yang dibuat oleh pejabat kantor lelang. Mungkin cukup sekian presentasi atau pembahasan tentang jenis hak-hak tanah sebelum Undang-Undang Pokok Agraria dan setelah Undang-Undang Pokok Agraria. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.